Dengan kakak tadi namanya Kak siapa? Ola. Benar sekali. Jadi, kamu tanya, gimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Baik. Udah pada sarapan? Sudah. Ada yang mau sarapan? Jadi, adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis informasi atau mengecek kembali informasi, mengevaluasi bukti, dan mengambil keputusan yang logis dan rasional berdasarkan fakta, bukan hanya emosi atau pendapat orang lain. Nah, contoh-contoh berpikir kritis berbasis Pancasila itu yang pertama jujur dan berbaik dan jujur. Nah, misalnya nih, adik-adik di sekolah ini kehilangan uang, jangan langsung diam karena berpikir kritis berbasis Pancasila kita juga diajarkan untuk berbuat baik dan jujur. Yang kedua, menghargai teman. Misal Kalau kakak bilang kotak, itu pegang kepala. Kakak bilang kartu kayak gini. Ya. Kalau kakak bilang kartu, kotak, 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 Jadi, kami Bunga dan Kak Patricia akan menjelaskan tentang hak warga negara. Sebelum kita masuk ke materi hak warga negara, adik-adik ada yang tahu nggak apa itu hak? namanya? Oke. Boleh berdiri aja. Sikut, kalian pegang sikut kalian. Kalau kakak bilang sikat, kalian ambil hadiah yang ada di depan kalian. Oke. Semangatmu? Ini percobaan Medan. Luar biasa. Sebenarnya kita akan mengadakan kegiatan yang namanya itu studi kasus. Adik-adik semua bakal dibagikan kertas yang berisi kasus-kasus dan adik-adik semua kami akan berdiskusi dengan satu kelompoknya untuk memecahkan kasus-kasus itu. Membedakan sampah organik dan non-organik serta mudah diolah dan manfaatnya membuat siswa di sekolah mengetahui mana yang sampah organik dan sampah non-organik. Sekian dari
berdoa ya, karena kita sudah mengakhiri kegiatannya. Kepada Bang Khairin boleh tutup dengan yel ya, boleh. Kami lakukan pendidikan berkualitas, berpikir kritis, bertindak etis. Oke, boleh sekali lagi ya untuk sesi kompetisi. Izinkan kami di sini perkenalan diri dulu. Nama saya Alisa Dikatika. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Di sebelah saya ada Saya Mira Ismail Masaribu, saya prodi ilmu hukum. baik Bapak, Bapak boleh saya izin perkenalan dulu ya Pak. Oke, terima kasih Alisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Silain, guru kelas 4 SD Negeri Percolmenan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa mewawancarai Bapak untuk tugas proyek MKWK ini. Kami tema tugas proyek kami itu adalah pendidikan berkualitas. Nah, jadi ada beberapa nih Pak pertanyaan yang mau kami berikan kepada Bapak sebagai guru dari pihak sekolah SD Negeri Percobaan. Langsung aja ya Pak ke pertanyaan pertama. Bagaimana sih sekolah di SD Negeri Percobaan ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik? Karena memang kebetulan kelompok kami ini memiliki judul proyek yaitu berpikir kritis dan bertindak etis. Nah, gimana tuh Pak kira-kira jawaban dari Bapak? Oke, pastinya setiap sekolah, setiap guru punya rencana pembelajaran. Nah, di rencana pembelajaran ini berupa bagian dari modul pembelajaran. Di modul pembelajaran ini kami akan integrasikan di mana anak-anak ini harus mampu mencapai profil lulusan. Di mana profil lulusan di Indonesia khusus pendidikan ada yang namanya kreatif, bernalar kritis, warga negaraan, kemudian kolaborasi, kreatif dan lainnya. Dan dengan integrasi berpola kritis di dalam pembelajaran, di rencana pembelajaran, maka sekolah pastinya akan mewujudkan yang namanya anak bisa berpikir kreatif, berpikir kritis, sehingga mencapai anak-anak yang berdimensi lulusan bernalar kritis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh ketua dari kelompok kami yaitu Amira. Silakan Amira. Dari Bapak sendiri selaku salah satu guru di SD Negeri Percobaan ini, apa langkah dari Bapak dalam menanamkan agar siswa-siswi ini mempunyai kemampuan berpikir kritis melalui kegiatan di sekolah ini? Oke, di sini saya sebagai wali kelas 4 mencoba bervariasi ketika pembelajaran, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, secara tertulis ini Bapak akan membuat satu LKPD, lembar kerja baik secara individu ataupun kelompok. Di lembar kerja ini anak akan ditanamkan bagaimana sikap bernalar kritis itu dituangkan dalam bentuk soal, dalam bentuk gambar, dalam bentuk lembar kerja, dalam bentuk mini riset, sehingga anak-anak terpacu mengembangkan pola pikirnya dan akan yang harapannya kita itu bernalar kritis pasti tercapai. Banyak contohnya anak-anak kita ini sudah mengerjakan sedikit mini proyek, mini riset, kemudian juga pengerjaan secara individual, secara kelompok. Hasilnya bagi Bapak untuk tingkat kelas 4 saya rasa sudah baik. Pendidikan